Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman semua pokoknya. Sehat, bahagia, sukses, banyak uang, selamat dunia akhirat. Yang terbaik buat teman-teman pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Kalimantan Timur ya, di Samarinda lebih tepatnya, Linda. Oh, makasih banget Linda. Kisahnya keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ya, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, udah pasti nggak sabaran kan teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke Kalimantan Selatan. Kisah gadis lama bulu. Perkenalkan, namaku Linda. Aku adalah asli Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Samarinda. Sekitar tahun 1990-an, aku dan keluarga berkunjung ke Martapura. Pada saat itu, kota Martapura belumlah seramai sekarang. Rumah acilku berada di pinggiran kota, sehingga masih banyak tanah kosong dan di gang acilku tinggal didominasi pohon pisang. Acilku baru tinggal setahun di situ. Sebelumnya, Acil tinggal di Murung Pasar. Di antara rimbunan pohon pisang, ada sebuah gudang yang berisikan kayu-kayu bekas milik keluarga kaya, pemilik usaha pakaian. Keluarga kaya ini memiliki rumah besar tepat di pinggir jalan raya. Kata sepupuku, di dalam rumah besar itu lengkap semua anggotanya, ada kai, nenek, anak, hingga cucu. Acilku memiliki warung kecil di depan rumah, dan aku paling senang jika duduk di warung membantu Acil yang melayani pembeli. Sore itu, ada anak perempuan berwajah sangat cantik memanggil-manggil Acilisa, sepertinya seumuran Karani. "Acilisa, nukar gula," teriaknya. Acil Isa menyuruhku melayani anak itu karena beliau sedang berada di dapur dengan sigap. Aku pun langsung pergi ke warung, dan saat aku melayani anak perempuan itu, sepupuku Kak Rani atau anak dari Acil Isa baru pulang dari belajar mengaji. Ia membantu menghitung jumlah kembalian. Maklum, saat itu aku masih kelas 1 SD. Tidak seperti di rumahku di Samarinda, di mana siang dan malam sama ramainya. Suasana malam di sini justru sangat sepi. Di jalan raya bisa dihitung dengan jari jumlah kendaraan yang lewat. Suara jangkrik terdengar saling bersahutan. Di rumah Acil Isa ada jam besar yang akan berbunyi sesuai angka yang ditunjukkan jarum pendek, yang tentu akan menambah suasana seram, terutama jika menunjukkan angka jam 12 malam. Teng, teng, persis seperti di film-film horor. Di sebelah kanan rumah yang penuh dengan pohon pisang menambah suasana malam semakin mencekam. Kata teman sekelasku, kuntilanak dan pocong paling suka tinggal di kebun pisang. Malam itu, Mama, Abah, dan adikku disuruh Acil tidur di kamar depan, sedangkan aku diminta kakak sepupuku tidur di kamar tengah. Sebagai anak tunggal, tentu saja ia sangat senang ada yang menemaninya tidur. Ya, usia kami yang hanya berjarak 3 tahun membuat kami nyambung dalam berbagi cerita. Suara dentang jam berbunyi 9 kali, yang artinya sudah jam 9 malam. Suasana yang sepi membuatku sedikit takut, dan entah kenapa Kak Rani justru menceritakan kisah yang membuatku tak bisa tidur semalaman. "Kamu ingatlah dengan kanakan yang nukar gula tadi?" tanya Kak Rani setengah berbisik. Aku mengangguk sambil merapatkan badannya ke arahku. Kak Rani memulai cerita. "Anak itu namanya Risa. Rumahnya di depan gang. Yang paling besar itu, tahu kan?" Aku kembali mengangguk. Dulu itu dia pernah diculik hantu." Mataku langsung membelalak. Ku tarik selimut dan kurapatkan tubuhku ke Kak Rani. Di antara suara binatang malam, Kak Rani mulai bercerita.
Setiap sore, di gang ini ramai anak-anak bermain, dan permainan yang paling digemari atau yang paling sering dimainkan adalah ajakan tukup atau petak umpet. Seperti biasa, salah satu anak akan menutup mata sambil menghadap dinding luar rumah, sementara anak-anak yang lain bersembunyi. Entah mengapa, sore itu mereka semua terlalu asyik bermain hingga lupa waktu, dan salah satu dari mereka belum juga ketemu, yaitu Raisa. Mereka sudah mencari tapi tak ketemu juga, padahal hari sudah mulai senja. Anak-anak berpikir mungkin Raisa sudah pulang duluan, jadinya mereka pun membubarkan diri. Hingga kehebohan terjadi ketika Mama Raisa memanggil-manggil nama Raisa, padahal azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang. Warga di gang merasa heran, lalu membuka pintu rumah masing-masing. "Ada yang melihat Raisa kah?" tanyanya bingung. Amang Jani memanggil anaknya di dalam rumah. Udin, Udin, ada melihat Raisa kah?" Dengan tergopoh-gopoh Udin keluar mendatangi abahnya di luar. "Kenapa, bah?" tanya Udin bingung. "Ikam ada melihat Raisa kah, Din?" tanya Mama Raisa cemas. "Kada ada, Cil. Kami sudah cari-cari tadi, tapi kada dapat. Kami kira Inya balik ke rumah," jawab Udin polos. "Kemana lah Raisa?" Tampak wajah Mama Raisa cemas dan kebingungan. Teriakan Mama Raisa langsung membuat warga di gang keluar rumah. Semua ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebagian orang tua membantu mencari, terutama di tanah kosong yang banyak pohon pisangnya. Hingga azan maghrib berkumandang, tapi tetap tak ada hasil. Abah Raisa yang baru pulang dari luar kota juga langsung ikut mencari. Mama Raisa mulai menangis. Tentu saja ia khawatir kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada putrinya. "Kita balik dulu, sudah azan. Kena habis maghrib kita cari lagi," bujuk Abah Raisa pada istrinya. Mama Raisa mengangguk pelan, pipinya basah dengan air mata. Selepas sholat maghrib, bapak-bapak membantu pencarian Raisa. Anak-anak diminta di rumah dengan mamanya masing-masing. Mereka mencari ke tanah kosong di samping dan belakang rumah Acil Lisa, tapi tak nampak juga. Bahkan ada yang sampai mencari ke gang sebelah hingga ke kuburan di ujung gang sebelah, tapi hasilnya tetap nihil. Malam kian larut, tapi pencarian tak membuahkan hasil. Warga mulai kelelahan, apalagi mereka besok harus bekerja. "Maaflah Abah Raisa, kami bulik dulu. Isuk begawi pang. Kalau Pina mengantuk di gawian, insya Allah pas bulik begawi kami bantui lagi," kata Paman Ian mewakili yang lain. Sebenarnya ada rasa tak enak untuk menghentikan pencarian. Mereka tentu mengerti bagaimana perasaan sedih, cemas, dan juga takut menjadi satu yang dirasakan orang tua Raisa. "Inggih, kada apa-apa. Terima kasih banyak sudah membantu kami. Kami hendak menekuni keluarga. Siapa tahu ada yang membawai bermalam di sana. Tapi kada bepadah. Terima kasih banyaklah," ucap Abah Raisa. Jam 11 malam, pencarian pun dihentikan untuk sementara. Entah bagaimana perasaan orang tua Raisa melewati malam itu tanpa kepastian di mana keberadaan Raisa. "Rani, ikam tadi umpat juga kah? Main ajakan tukup?" tanya Abah Rani sepulang dari pencarian Raisa. Tampak perlu didai abahnya. "Inggi baai, tapi ulun kada tahu di mana Raisa bersembunyi. Kami lawas jua membantu Dina yang ajak tadi mencari Raisa, tapi kada dapat jua. Kami kira Inya sudah bulik. Bingung jua pang kami baai. Kada biasanya Raisa bulik kada bepada," jelas Rani. "Isuk, kada usah lagi main ajakan tukup," ujar Acil Isa. Rani pun mengangguk. Malam itu tak seperti biasanya. Suasana tampak tegang. Abah berjaga-jaga. Mandau yang biasanya disimpan di dapur dibawa keluar. Abah menduga Raisa diculik. Malam itu Rani tak berani tidur sendirian. Ia memilih tidur di kamar orang tuanya. Saat pagi tiba, keberadaan Raisa masih menjadi misteri. Orang tua Raisa menyisir tanah kosong di sekitaran gang. Acil Aisyah yang melihat orang tua Raisa masih melakukan pencarian langsung mendatangi mereka. "Wih, Mama Raisa," katanya sambil mencolek lengan Mama Raisa. Mama Raisa terkejut. "Kenapa, Cil?" Malam tadi Adit bekesah. Terakhir pas sembunyi itu, Raisa bersembunyi di belakang gudang pian itu, nah," ujar Acil Aisyah. Mendengar ucapan Acil Aisyah, Abah Raisa langsung menuju gudang miliknya, meninggalkan Mama Raisa yang masih kebingungan.
Bujuran kecil? Tanya Mama Raisa masih tak percaya. Jar Adit kayak itu, Bang. Adit bersembunyi di belakang tembok itu. Inya sempat melihat Raisa ke belakang gudang pian. Tapi Imba itu kada tahu lagi. Dah Jar Adit, Acil Aisyah meyakinkan Mama Raisa. Mama Raisa lalu menyusul ke gudang disertai Acil Aisyah. Jalanan menuju gudang harus melewati rumput-rumput liar. Abah Raisa sudah memutari gudang 2 kali tapi belum ketemu juga. Coba Bang Pian buka gudang ini, siapa tahu ada Raisa di dalam, ucap Mama Raisa. Kada mungkin Raisa masuk ke dalam. Abah Raisa ragu. Coba iya jadi buka. Kada tahu Bang, kita kan akan bermain di sana. Acil Aisyah mendukung usul Mama Raisa. Abah Raisa akhirnya menurut. Ia membuka pintu gudang yang berat. Rasanya kada mungkin Raisa masuk ke sini. Aku sejengali membuka lawangnya. Apalagi anakku, batin Abah Raisa. Setelah mendorong pintu gudang hingga setengah, mereka bertiga pun masuk ke dalam. Debu-debu menghampiri hidung hingga Mama Raisa bersin berkali-kali. Di luar saja, biar aku saja yang di dalam, kata Abah Raisa. Tapi Mama Raisa menolak. Ia tetap ingin ikut mencari di dalam gudang. Hanya sedikit cahaya yang bisa masuk di celah-celah kayu dinding. Abah Raisa menyisir setiap sudut gudang, bahkan sampai naik ke atas. Di atap gudang ada susunan kayu panjang dan di situ ada ruang kosong, tapi hasilnya sia-sia. Akhirnya mereka keluar gudang dengan baju yang berdebu. Beberapa kali Mama Raisa bersin-bersin, Abah Raisa kembali menutup pintu gudang. Kemana lagi Bah kita mencari Raisa? Serak suara Mama Raisa. Sabar, insya Allah Raisa dapat kena, kata Abah Raisa mencoba menenangkan istrinya, padahal hatinya pun begitu cemas. Hari itu, anak-anak tidak ada yang berani bermain keluar. Sepulang sekolah, mereka langsung ke rumah, padahal biasanya ada saja yang bermain sebentar. Sepulang sekolah, isu tentang Raisa yang diculik menjadi pembicaraan hangat di gang Acil Isa. Sorenya, bapak-bapak kembali membantu Abah Raisa untuk mencari keberadaan Raisa. Bahkan gudang itu kembali menjadi sasaran pencarian. Gudang itu kembali dibuka dan beberapa orang ikut masuk ke dalam, tapi tak jua ditemukan. Kemana sebenarnya Raisa? Batin Abah Raisa. Sampai jam 9 malam tak ada juga nampak keberadaan Raisa, dan kali ini keluarga besar Raisa ikut mencari. Kami juga sudah mencari ke keluarga, tapi kada ada jua, ucap Abah Raisa pada warga. Mereka beristirahat sebentar di teras rumah Julak Midan. Istri Julak Midan membawakan 1 teko besar kopi dan beberapa gelas kaca. Semua membahas di mana lagi mereka harus mencari Raisa. Bila isu kada dapat jua, lapor polisi saja Abah Raisa ujar Julak Midan. Inggih, rencananya kayak itu jua. Tapi ujar kekanakan Raisa ini sembunyi di belakang gudang. Kalau pina aja Pang, ucapan Paman Basir membuat yang lain penasaran apa maksudnya. Kalau pina apa maksud pian Paman? Tanya Abah Raisa. Paman Basir memelankan suaranya. Kalau pina disembunyikan hantu. Mendengar ucapan Paman Basir, semua orang terkesiap. Sebujurnya, aku berpikir kayak itu jua, dukung Julak Midan. Tapi aku kada wani mengira-ngira. Kalau salah pandir, semua terdiam dan sibuk dengan pikiran masing-masing, hingga akhirnya Abah Raisa membuka keheningan itu. Kayak apa caranya mengiau orang yang hilang disembunyikan hantu? Abah Raisa penasaran. Ujar orang Bahari, Bagandang Nyiru, imbah itu kiau ngaranya. Kada ada salahnya Pang kita mencobai, ujar Julak Midan. Akhirnya mereka semua sepakat untuk Bagandang Nyiru masing-masing pulang ke rumah untuk mengambil Nyiru. Abah Rani pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abah Rani langsung menuju ke arah dapur untuk mencari Nyiru. Acil Isa merasa bingung melihat suaminya. Apa yang dicari Bah? Mencari Nyiru. Gasan apa Nyiru? Hendak menampi baras kah? Acil Isa masih tidak paham. Umanya hendak Bagandang Nyiru mengiau Raisa. Nang kaya orang Bahari, bila ada yang hilang Bagandang Nyiru sekampungan, kalau pina disembunyikan hantu jar. Inggih, hati-hati ya Bah. Warga berkumpul di depan rumah Julak Midan dengan membawa Nyiru masing-masing. Bismillah, mudah-mudahan usaha kita bisa membuahkan hasil.
Jangan kada ingat sambil bebacaan, ujar Julak Midan. Warga lalu mengelilingi gang dan memanggil-manggil nama Raisa. Raisa, Raisa, suara warga sambil bagandang nyiru membelah kesunyian malam melalui rimbunan pohon pisang hingga ke belakang gang, di mana di sini lokasi yang paling dianggap angker. Sebuah pohon kapuk atau randu berusia hampir 100 tahun. Pohonnya besar dengan akar yang kuat dan melalar panjang ke sekitar batang. Batangnya besar dan juga kokoh, tinggi pohonnya sekitar 7 meter lebih, sering dijadikan lebah untuk membuat sarang. Dan hanya orang-orang yang bernyali kuat yang berani naik ke atas untuk mengambil sarang lebah yang penuh dengan madu, dan ditambah cerita misteri tentang pohon kapuk tua itu. Kata orang-orang tua Bahari, jika sebuah pohon yang batangnya melebihi tangan kita saat melingkari pohonnya, maka pohon itu biasanya angker. Di tengah rimbunan pohon pisang dan gelapnya malam, warga terus menabur nyiru daun-daun pohon pisang, melambai pelan, menambah kesan angker. Tiba-tiba saja Abah Ali merasa bulu kuduknya berdiri saat melewati pohon kapuk itu. Ia mengusap-usap lehernya. "Kenapa pian, Abah Ali?" bisik Abah Jindan. Abah Ali menggeleng, tapi matanya seperti memberikan isyarat bahwa ada sesuatu. Abah Jindan faham dan mereka langsung berjalan cepat. Semua wilayah sudah disisir, tapi belum jua menemukan hasil. Jam sudah menunjukkan angka 10. Warga sudah nampak lelah. Mereka pun kembali berkumpul di depan rumah Julak Midan. "Kayak apa, Julak? Sudah malam banar ini." Abah Adul membuka suara. Tampak wajah Abah Raisa terlihat kecewa karena usaha malam kedua ini belum juga menemukan hasil. Julak Midan yang melihat raut wajah Abah Raisa merasa iba. "Sabarlah, Abah Raisa, kena kita cari lagi. Tapi bujur jar, Abah Adul, ini sudah malam banar. Kasihan jua isuk begawian berataan," hibur Julak Midan. "Inggi, ulun kada apa-apa. Malahan ulun yang banyak-banyak meminta maaf sudah merepotkan pian berataan. Ulun jua berterima kasih banyak. Pian-pian membantui ulun untuk mencari Raisa." Suara Abah Raisa terdengar serak. Abah Adul menepuk pundak Abah Raisa memberikan semangat. "Insya Allah besok kita cari lagi," ujar Abah Adul. Warga pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Acil, Isa, dan Rani menunggu di ruang tamu saat pintu diketuk dan suara Abah Rani memanggil. Acil Isa bergegas membukakan pintu. "Kayak apa abahnya? Dapatlah sudah si Raisa?" tanya Acil Isa tak sabaran. Abah Rani menggeleng. "Belum umanya ai. Keliling sudah kami mencari sampai ke ujung belakang gang yang ada pohon kapuk tuh. Kada juga dapat." "Ayo pian minum dulu." Acil Isa memberikan segelas teh manis hangat. "Kasiannya lekuitannya Raisa. Kada kawa ulun membayangkan perasaannya. Jauhkan bala anak kita hilang abahnya lanjut Acil Isa. "Hus, kada boleh bepandir kayak itu," Abah Rani mengingatkan. "Ingat-ingatlah Rani, amun bermainan ajakan tukup, jangan bersembunyi di wadah yang aneh-aneh. Kada apa-apa ajak daripada ngali dicari." Nasihat dari Abah Rani. "Inggi bah, jawab Rani." "Ayo, lah kasih guringan. Sudah isu sekolah kan?" tanya Abah Rani. "Isu kada sekolah bah, gurunya ada rapat." "Ya sudah, ayo lah kasih ke kamar. Jam 10 sudah ini," perintah Abah Rani. Rani menurut dan langsung menuju ke kamar. Tinggallah Abah Rani dan Acil Isa. "Aku tadi merasa pas lewat pohon kapuk itu, bulu awak rasa berdiri," bisik Abah Raisa bergidik. "Iya kah abahnya?" Acil Isa kaget. "Iya benar, aku pikir aku saja, tapi ternyata yang lain juga." "Dari mana pian tahu?" Acil Isa masih tak percaya. "Tadi aku sempat berkesanan setumat dengan Abah Adul pas bulikan tadi. Ternyata Abah Adul juga merasakan yang sama," kata Abah Rani meyakinkan. "Ngerinya jangan-jangan Raisa disembunyikan di parak-parak situ. Tapi kira-kira mungkinlah Raisa bersembunyi di daerah situ. Maka sudah dipadahi jangan bermainan di situ. Banyak bahayanya. Belum lagi kalau ada ular," kata Abah Rani ragu. "Benar sih. Tapi ya juga namanya anak-anak. Siapa tahu Raisa hanya ingin bersembunyi di tempat yang tidak biasa," ujar Acil Isa. Tidak tahu juga. Ya sudah, ayo kita tidur. Besok aku bekerja."
Abah Rani menyudahi pembicaraan malam itu. Acil Lisa langsung menuju kamar, sementara Abah Raisa pergi ke kamar mandi dulu untuk membersihkan diri. Sore sepulang jualan di pasar, Abah Rani diberitahu istrinya ada selamatan di rumah Abah Raisa. Abah Raisa hendak berselamatan, baca doa selamat, mudah-mudahan Raisa lakas dapat. Apabila? Tanya Abah Rani. Habis maghrib, jawab Acil Lisa. Selepas sholat maghrib, bapak-bapak pun sudah berkumpul di rumah Raisa. Rumah besar, berlantai 2, jarang-jarang mereka bisa masuk ke rumah mewah itu. Selamatan pun dimulai dari membaca surah Al-Fatihah, surah Yasin, zikir, lalu membaca doa selamat dengan memohon agar Raisa ditemukan dengan selamat. Air Yasin disiramkan di sekeliling rumah dan sisanya disimpan. Untuk malam ini, kita kada usah melakukan pencarian. Insya Allah, esok ulun akan lapor polisi, ujar Abah Raisa. Terima kasih banyak. Pian berapaan sudah membantu kami sekeluarga untuk mencari Raisa. Lanjutnya. Kada apa-apa Abah Raisa ay. Insya Allah kami semua ikhlas membantu. Kalau malam ini hendak mencari lagi, kami pun siap membantu lagi, ucap Julak Midar. Terima kasih banyak atas semuanya. Tapi kalian juga perlu beristirahat. Biarlah kami saja ke sekeluarga mencari. Rencananya hendak ke rumah nininya Raisa di dekat sungai. Siapa tahu ada di sana. Waktu itu Raisa hendak banar ke rumah nininya. Meski rasanya tak masuk akal, tapi warga pun tak bisa memaksa. Azan Isya berkumandang. Beberapa saat setelah selamatan selesai, warga pun menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah. Selesai sholat Isya, warga kembali ke rumah masing-masing. Jam 5:30 pagi, yang biasanya masih sepi, tiba-tiba saja gaduh dengan teriakan Acil sana, yang biasanya ke pasar subuh untuk membeli berbagai macam sayuran untuk dijual, tiba-tiba berteriak, "Tolong, tolong, ada Raisa, tolong!" Mendengar kegaduhan itu, para tetangga membuka pintu, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Abah Rani dan Acil Isa melihat Acil sana melambai-lambaikan tangan ke arah mereka sambil menunjuk ke satu arah. Warga bergegas mendatangi Acil sana, sementara Acil Isa tetap melihat dari pelataran rumah. Ia khawatir dengan Rani yang sendirian di rumah jika takut. Dari kejauhan, Acil Isa melihat seperti ada yang berbaring di dekat gudang Abah Raisa. Raisa dapat. Ayolah kasih, bilang sama orang tuanya, ujar Acil sana. Abah Rani bergegas berlari menuju rumah Raisa dengan nafas terengah-engah. Ia mengetuk pintu. Assalamualaikum, Abah Raisa, Mama Raisa. Raisa dapat di belakang gudang. Setengah berteriak, Abah Rani memanggil-manggil orang tua Raisa. Ia tak sabar agar mereka segera keluar. Suara kunci pintu terdengar, lalu pintu terbuka. Abah Raisa, lah kasih ke gudang pian. Raisa ada di situ. Mata Abah Raisa membesar seperti tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Benarkah? Tanyanya masih tak percaya. Iya benar. Ayo cepat kita ke sana. Mama Raisa yang baru keluar kamar pun bertanya, ada apa? Pagi-pagi ada suara ribut-ribut. Ayo cepatan kita ke gudang. Raisa sudah ditemukan di situ. Mama Raisa langsung menangis dan mengucap syukur berkali-kali. Mereka pun langsung menuju gudang. Sesamanya di gudang, mereka melihat Raisa dengan kondisi menyedihkan, bajunya kotor. Dan ketika dipegang, seluruh tubuhnya penuh lendir. Ketika diangkat sedikit lengket, mereka mengangkat Raisa ke tempat yang lebih aman. Rani yang mendengar kegaduhan jadi terbangun. Ia melihat pintu rumah terbuka. Dilihatnya, orang-orang ramai berkumpul di dekat gudang. Dan ia pun berlari ke sana mendatangi mamanya. Tak lama kemudian, Raisa pun tersadar. Ia bingung dengan banyaknya orang yang mengelilinginya, lalu ia menangis. Mama Raisa langsung memeluknya, tak dipedulikan dengan kondisi Raisa yang begitu kotor. Kemana aja Ikam Raisa? 2 hari orang sekampungan mencari Ikam, kata Mama Raisa sambil menangis. Sambil terisak-isak, Raisa menjawab, ulun juga kada tahu mah, tapi ulun di tempat yang aneh. Manusia-manusia aneh. Ada yang matanya satu, ada yang kepalanya botak, tapi kada berhidung. Ada yang awaknya terbalik. Ulun menangis terus hendak bulik, tapi kada tahu jalan keluar. Semua merasa heran kala mendengar jawaban Raisa, tapi Julak Midan menengahi. Abah Raisa,
Baiknya Raisa dibawa bulik, mandii dengan banyu yasin malam tadi. Imba itu pian baca doa selamat sekeluargaan. Abah Raisa mengangguk. Ia langsung menggendong Raisa pulang ke rumah. Bisik-bisik keluarga mulai terdengar. Raisa disembunyikan hantu. Ucap Asil sana pelan. Yang lain langsung mengiyakan. Benar kecil awaknya hibak lendir. Ulun yakin inya diculik hantu. Mama Adul menambahi, maka berita Raisa diculik hantu pun langsung tersebar. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung pada keluarga Raisa, khawatir kalau perasaan mereka semakin sedih. Seminggu kemudian, Raisa kembali bermain dengan anak-anak. Si Jali rupanya penasaran dengan apa yang Raisa rasakan waktu hilang itu. Setengah takut, ia bertanya pada Raisa, "Sah, waktu hilang itu Ikam di mana?" Semua terdiam. Suasana tiba-tiba hening. Wajah Raisa tampak mencoba mengingat-ingat sesuatu. "Aku bingung juga. Waktu itu kan aku sembunyi di belakang gudang. Nah, yang aneh itu berapa kali cerita lewat di hadapanku, tapi kau ada melihat aku. Aku juga banyak melihat orang-orang mencariku. Aku teriak-teriak kalau aku ada di belakang gudang, tapi kada ada orang yang mendengar. Aku kada bisa keluar, rasa ditahan kuat-kuat. Aku cuma bisa menangis. Aku juga melihat makhluk-makhluk aneh. Ada yang kada berhidung, ada yang rambutnya sampai ke tanah, ada yang matanya cuma satu. Pokoknya ngeri. Waktu orang-orang menggedang nyiru, makhluk-makhluk itu keluaran, menari-nari. Waktu itu aku sempat hendak keluar, tapi ditahan oleh makhluk yang berkepala botak. Habis orang-orang menggedang nyiru, bulikan lagi makhluk-makhluk aneh itu. Kada lawas ada bunyi suara kayak orang main wayang. Ada suara musiknya ngeri mendengarnya. Nah, di sana aku melihat makhluk-makhluk itu berjoget. Penyanyi wayangnya cantik kalau dilihat dari samping. Tapi pas dilihat dari depan, ngeri. Sebelah mukanya cantik, sebelahnya buruk, berdarah-darah. Cerita Raisa panjang lebar. Terus jadi bisa keluar kayak apa caranya? Jali masih penasaran. Raisa tampak menghela nafas. Waktu itu aku melihat makhluk-makhluk itu seperti orang yang kepanasan. Buka kesana kemari, akhirnya tanganku ditarik si kepala botak, lalu aku didorongnya kuat-kuat. Habis itu aku kada sadar lagi. Pas aku sudah sadar, kulihat sudah banyak orang. Oh, mungkin pas dibacakan Yasin dan doa selamat itu, jadi makhluk-makhluk itu kepanasan. Ucap Jali lagi. Aku kada wani lagi bersembunyian bila hari sudah hendak senja, ujar Adul. Dan sejak itu, tak ada anak-anak yang berani bersembunyi di tempat angker, apalagi menjelang senja. Karani pun mengakhiri kisahnya tepat ketika bunyi jam berdentang 10 kali. Suara air jatuh. "Hujankah itu, Kak?" tanyaku. "Masih gerimis. Lah kasih gorengan." Sudah jam 10. Karani menarik selimutnya. Dan tak lama kemudian ia pun tertidur. Tinggallah aku dengan mata yang masih menyala. Cerita tentang Raisa yang diculik hantu begitu membekas. Ku bolak-balikan badan. Tajwa mata ini terpejam. Dan tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang menggergaji di samping rumah. Aku bertanya dalam hati, siapa orang yang memotong kayu menjelang tengah malam seperti ini? Kak, bangun. Siapa itu yang bertukangan di higa rumah? Aku gak mau, takut sendirian, makanya ku bangunkan Karani. Karani masih tertidur nyenyak. Ku bangunkan beberapa kali, tapi Karani tetap tak menggubri suaraku. Suara gergaji semakin keras terdengar. Ku tutup semua tubuhku dengan selimut dan berusaha memejamkan mata. Kini bukan hanya suara gergaji, tapi ditambah dengan suara orang mengetuk-ketuk jendela. Ku intip dari balik selimut, terlihat bayangan hitam melintas di kaca jendela kamar yang gordennya sedikit terbuka. Ku coba memastikan penglihatanku. Bayangan itu terlihat seperti tanpa kepala. Ku tutup lagi wajahku dengan selimut. Aku yang waktu itu baru hafal beberapa surah Al-Quran, membacanya dengan terbata-bata hingga akhirnya aku tertidur. Keesokan paginya, Maya, kenapa kamu guring di bawah jendela? Aku langsung duduk aneh. Perasaan aku malam tadi tidur di ranjang besinya Karani. Aku teringat suara-suara aneh tadi malam dan manusia tanpa kepala yang kulihat. Kak, di samping rumah ini ada hantunya kah? Tanyaku polos. Kenapa, Mai? Aku pun lalu menceritakan tentang kejadian tadi malam. Wajah Rani tampak sedikit tegang. Jar orang-orang,
Memang di samping rumahku ini ada yang aneh-aneh, tapi aku gak ada pernah diganggu. Mungkin tahu ya kalau aku yang punya kamar. Aku terdiam. Tapi gak ada usah takutan, aman aja di sini. Ayo mandi, ajaknya. Sore harinya, selepas sholat asar, Kak Rani mengajakku ke kebun pisang di samping rumahnya. Mai, ikut aku yuk. Kita ambil daun pisang. Mamaku hendak mengolah pais. Aku ragu, apalagi setelah mendengarkan kisah Raisa dan kejadian semalam. Aku menggeleng. Ayo, gak ada apa-apa. Ada aku. Kita di samping sini aja, lain di samping kamarku. Karena merasa tak enak hati, akhirnya aku pun menurut. Aku mengikuti Kak Rani dari belakang. Kak Rani membawa sebuah pisau kecil untuk memotong daun pisang. Ada rasa takut ketika aku mulai memasuki area pohon pisang. Untuk anak sekecil aku waktu itu, pohon pisang tampak tinggi bagiku. Buahnya yang masih berwarna hijau menjulur ke bawah. Karani asyik memotong daun pisang sementara aku memegang daun pisang yang sudah dipotong. Entah kenapa, aku sudah tak takut lagi. Aku mulai asyik mengamati buah-buah pisang itu dan secara tak sadar aku berjalan sendiri semakin ke dalam kebun pisang. Dan secara tak sadar, aku berjalan sendiri semakin ke dalam kebun pisang. Aku tersadar ketika kubalikan arah badanku, Kak Rani sudah tak ada di sekitarku. Aku benar-benar sendiri. Aku memanggil-manggil Kak Rani, dan seketika aku ketakutan cerita tentang Raisa langsung menghampiri otakku. Kak Rani, Kak, teriakku, tapi entah kenapa suaraku seolah seperti tak bisa keluar. Aku langsung berbalik arah. Ku tinggal setumpuk daun pisang hasil tebasan Karani. Aku benar-benar takut. Aku berlari, tapi lariku terasa begitu lambat. Padahal aku dikenal sebagai pelari cepat di sekolah. Kakiku terasa berat, seperti ada yang memegang kedua kakiku. Nafasku semakin ngos-ngosan. Aku bingung, belum pernah aku merasakan hal seperti ini. Kulihat jalanan di depan seolah tak bertepi. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Suara anak kecil menangis, suara lengkingan tawa perempuan. Kulihat di sekitaranku tak ada siapa-siapa, hanya deretan pohon pisang dan pohon sarikaya. Terdengar ada suara perempuan bernyanyi. Semakin lama semakin jelas. Aku sudah tak sanggup lagi berlari. Aku terdiam kaku dan pasrah. Dari kejauhan, seperti ada suara perempuan bernyanyi. Ya, benar. Itu adalah suara sinden yang biasa bernyanyi di acara wayang. Entah kenapa, aku seperti terhipnotis lalu berjalan menuju asal suara dan anehnya, aku tak merasa lelah lagi. Aku terus berjalan hingga sampai pada sebuah keramaian dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat semua yang hadir di sana berwajah sangat menyeramkan. Si penyanyi atau sinden berwajah sebelah cantik, sebelah buruk, seperti yang diceritakan oleh Karani semalam. Semua penonton melihat ke arahku. Wajahnya tak beraturan semua. Aku mundur ke belakang pelan-pelan, lalu berbalik dan lari secepatnya menjauhi makhluk-makhluk aneh itu. Walaupun aku tidak tahu harus lari kemana, yang penting aku jauh dari keramaian aneh itu. Aku terus berlari sambil membaca doa-doa yang kuhafal. Karena terlalu cepat berlari, aku tak sadar ada pohon yang akarnya menjalar dan aku pun terjatuh tersungkur. Lututku terasa nyeri. Sekuat tenaga aku mencoba bangun. Kulihat kedua lututku berdarah. Begitu juga dengan kedua siku tangan. Aku menangis memanggil-manggil mama dan abah. Suara nyanyian itu kembali terdengar seolah-olah mengejarku. Perlahan-lahan aku bangun, tapi rasanya tulangku remuk semua. Aku hanya bisa menangis lalu membaca Al-Fatihah pelan-pelan dan tak terasa semua gelap. Maya, bangun. Suara itu tak asing lagi di telingaku. Ya, itu suara mamaku. Kubuka mata yang terasa begitu berat. Penglihatanku semakin jelas. Aku melihat banyak orang di sekitaranku. Rasa takut itu masih ada. Apakah mereka benar-benar manusia atau bukan? Maya, Ikam gak ada apa-apa kah? Kali ini seperti suara dari Karani. Kutoleh ke sebelah kanan, tampak wajah Karani yang begitu cemas. Aku berusaha bangun tapi tak bisa. Akhirnya aku digendong abah ke rumah Acil Isa. Lalu aku dibaringkan di kasur kecil di ruang keluarga. Lututku terasa nyeri. Dengan sigap mama membersihkan luka dan mengobatinya. Kemana kamu tadi, Mai? Aku mencari-cari kamu, ujar Karani. Aku diam, bingung mau mulai cerita dari mana. Akhirnya aku hanya bisa menangis karena rasa takut itu masih ada. Sudah, Ran,
Jangan ditanyai dulu, mungkin Maya masih bingung. Malam itu, aku tidur dengan Mama dan Abah di kamar depan. Aku takut dengan suara-suara di jendela Karani. Adikku sudah tidur, sementara Mama dan Abah masih di luar. Pintu kamar dibiarkan terbuka. Mataku belum terpejam, selalu mengingat kejadian siang tadi. Kak, pinanya si Maya diincar orang sebelah. Jarani malam tadi, Inya mendengar suara-suara aneh. Suara Acil Isa terdengar lirih. Iya kah? Tanya Mama. Inggi kak ay, tapi kada jua pang, atau gara-gara guring kada bekelam buka, ujar Acil Isa lagi. Sebujurnya kadanya diincar pang. Di samping kamaran itu memang dari dulu ranca ada suara-suara aneh. Ingatlah waktu kita hanyar tinggal di sini, macam-macam kalau ada yang kita dengar. Tapi aneh juga, kenapa Karani ketujuh di kamar itu? Kada pernah ia mendengar suara macam-macam, ujar Paman perlahan. Aku sudah tak mendengar lagi pembicaraan mereka di luar. Aku tertidur. Aku berada di dalam lorong panjang dan gelap. Seseorang menarikku hingga aku berada dalam hutan yang batang kayunya sudah mati. Suara-suara binatang saling bersautan. Aku menangis karena tak tahu harus kemana lagi. Ingin meminta tolong tapi lidahku keluh. Seorang perempuan cantik keluar dari sebatang pohon besar, bersanggul melati dan berselendang merah. Ia berjalan menuju padaku. Aku seperti terhipnotis. Seketika ia melesat terbang ke arahku seperti hendak menerkam. Aku berteriak sekuat-kuatnya memanggil Mama. Jantungku berdetak cepat. Aku melihat sekeliling dan adikku yang tidur di samping terbangun karena teriakanku. Kenapa, Mai? Tanya Mama cemas. Ku peluk Mamaku erat, takut wanita mengerikan itu datang lagi. Dengan terbata-bata ku ceritakan mimpi buruku. Nah, berarti bujur saja, si sinden itu memang senang dengan anak halus, apalagi binian, ujar Acil Isa. Jadi kayak apa sah? Tanya Mamaku bingung. Besok kita pergi ke rumah Kansar, sepupu abahnya. Insya Allah Sidin bisa menambahi orang. Dan malam itu aku takut tidur, takut bermimpi lagi dan bertemu dengan hantu wanita itu. Tapi Mama menghibur dan membacakan doa untukku saat aku tertidur. Kata Mama, aku sering mengigau. Keesokan paginya, dengan menaiki becak, kami menuju rumah Paman Ansar di daerah Mantri 4. Di sana Acil Isa menjelaskan tentang tujuan kedatangan kami. Paman Ansar mengangguk-anggukan kepala. Ya, kemungkinan itu dulunya adalah wilayah si sinden. Dan kebetulan rumah Ikam ada di paling ujung. Rasanya pernah mendengar kabar kalau di situ pernah ada kejadian anak disembunyikan hantu. Iya, betul kak, di wadah kami tupang kejadiannya, jawab Acil Isa. Kita sebagai orang tua yang harus menjaga anak, banyak doa minta perlindungan supaya kada diganggu makhluk gaib. Setumatlah aku ke dalam dulu, jelas Paman Ansar. Paman Ansar lalu masuk ke dalam kamar. Aku melihat sekeliling rumah Paman Ansar yang teduh. Tak berapa lama Paman Ansar membawakan 2 buah botol, yang satu besar dan yang satunya kecil, juga beberapa helai daun. Ini banyu doa, kata Paman sambil menyodorkan botol yang besar. Dan ini air zam-zam, kata beliau menunjukkan ke arah botol yang kecil. Bila sampai di rumah, tumbuk daun bidara ini, lalu campurkan dengan banyu doa. Mandikan Maya pakai banyu doa ini. Setelah mandi, minumkan air zam-zam sambil diniatkan supaya dijauhkan dari gangguan gaib. Pinanya Maya ini lama bulu, jadi gampang diganggu orang halus. Penjelasan Paman Ansar membuatku bingung. Apa maksudnya lama bulu? Inggi kak, terima kasih banyak. Pas bulik langsung kami gawi. Sesampainya di rumah Acil Isa, beliau langsung menyiapkan baskom, sarung, dan peralatan mandi lainnya. Cepat mandi, Mai, ujar Mama. Aku menurut. Aku pun dimandikan Mama. Siraman demi siraman terasa segar. Tapi berbeda ketika selesai mandi. Aku merasa ada hawa panas dalam tubuh yang seperti hendak keluar. Tapi entah kenapa aku tak berani bercerita pada Mama. Di malam harinya, ketika hendak tidur, Mama membaca surah-surah Al-Quran lalu mengusapkannya ke seluruh tubuhku. Aku takut untuk memejamkan mata kalau hantu itu datang lagi. Tapi Mama meyakinkanku kalau aku sudah tak lagi diganggu. Ku pejamkan mata
Dan benar, yang kutakutkan terjadi. Wanita itu datang lagi. Ia seperti hendak meraih tanganku, tapi tiba-tiba ia terlempar ke arah belakang. Matanya merah seperti marah besar. Berkali-kali ia mencoba, tapi tak bisa. Ia lalu berbicara, tapi aku tak paham. Suaranya tak lagi seperti suara sinden yang melengking, tapi persis seperti suara nenek tua. Anehnya, tubuhku kaku tak bergerak, seolah-olah pasrah jika hantu wanita itu menerkamku. Ia terus terbang berputar-putar mengelilingiku. Kuku-kuku jari tangan dan kakinya memanjang. Aku menangis. Saat ia hendak mencakarku, aku berteriak dan terbangun dari tidur. Keringat membasahi kepalaku. Mama yang ikut terbangun langsung memelukku. Takut, Ma, takut, rengekku. Mama mencoba menenangkanku, lalu menyuruhku minum air zam-zam lagi. Sebagian diusapkan ke wajahku. Dalam pelukan Mama, aku tertidur, dan kali ini aku melihat hantu wanita itu seperti kesakitan, meraung-raung, lalu terbang dan pergi. Keesokan harinya, aku kembali dimandikan seperti kemarin dan minum air zam-zam lagi. Paman Ansar datang ke rumah dengan membawakan kantongan plastik. Ini ke rumah Azwa. Suruh Maya makan 7 buah. Aku kada ingat semalam memberi ini. Alhamdulillah, ada kawalan bulik haji memberi oleh-oleh air zam-zam, kurma, daun bidara, dan banyak lagi. Ucap Paman Ansar. Kayak apa? Sudah, nak? Mimpi buruk lagi kah? Ku ceritakan pada Paman Ansar tentang mimpiku semalam. Paman Ansar tersenyum. Insya Allah, setelah ini kada lagi diganggu. Makanya, bila berjalan jangan melamun. Alah, nasihat beliau, aku pun mengangguk. Dan benar saja, aku tak lagi bermimpi hantu wanita itu, tapi suara-suara seperti orang hajatan masih sayup-sayup terdengar. Dan suara sinden itu terdengar kian menjauh, dan setiap malam seperti itu. Tak terasa, 10 hari sudah kami berada di Martapura, dan besok kami akan kembali lagi ke Samarinda. Dan malam ini Karani memintaku untuk tidur dengannya karena merasa sudah tadi ganggu mengiyakan. Di malam harinya, kami pun kembali bercerita tentang sekolah hingga kami mengantuk lalu tertidur. Dalam tidur, aku bermimpi bertemu dengan hantu wanita itu lagi, dan kali ini dia hanya menatapku dari kejauhan lalu berpaling dan masuk dalam kegelapan. Aku terbangun. Aku takut. Suara-suara itu muncul lagi, tapi kali ini suara-suara itu sudah benar-benar hilang. Yang ada hanyalah suara binatang malam dan jam yang berdentang dengan keras 12 kali. Aku bernafas lega dan bisa tidur nyenyak sekarang. Keesokan paginya, kami berkemas pulang, dan saat keluar rumah Acelisa, aku tak berani menoleh ke arah kebun pisang yang berada di samping rumah Acelisa. Ya, aku takut hantu-hantu itu muncul. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Linda di Samarinda ya. Jadi gini ya, Linda ini orang Samarinda, tapi saat itu dia sedang berlibur ke daerah Martapura, yaitu di Kalimantan Selatan ya. Makanya kita menuju ke Kalimantan Selatan karena kisah ini adalah dari tanah Kalimantan Selatan. Bagaimana dalam kisah ini Maya ya, seorang gadis bernama Maya yang mana disebut Lamah Bulu. Lamah Bulu itu kalau dalam ada tulang wangi sama kali ya, iga renggang, tulang wangi. Jadi intinya dia apa namanya disukai oleh makhluk-makhluk gaib dalam tanda kutip ya. Jadi di sini dia hampir aja tuh. Lagi ngapain sih malam-malam di tempat apa malam-malam ya namanya di desa kita, dia sebelum tidur cerita-cerita serem lagi ya, udah ke bawah. Akhirnya besoknya dia kejadian dia sama dia. Untungnya tidak seperti Raisa ya, nggak lama kayak Raisa, hanya sebentar saja dan alhamdulillah berhasil ditemukan. Tapi itu di tanah Kalimantan, tapi di situ sinden ya. Sinden itu kan identik sama Jawa, jadi mungkin sih ya dulunya di situ pernah ada tinggal seorang sinden di sana ya. Overall kisahnya keren banget. Tapi mohon maaf teman-teman ya, apabila mungkin bahasa Banjara terlalu banyak, jadi memang kita mempertahankan untuk keorisinalan ceritanya itu. Tapi itu bahasanya mudah dimengerti kok teman-teman ya. Dan terima kasih buat Linda atas kiriman kisahnya, ditunggu lagi kiriman-kiriman selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman, silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe bisa diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan
agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang ingin seperti Linda ya, yang ingin kisahnya dibawakan dalam channel ini, silakan. Kisah nyata, kisah pribadi, pribadi di sini bisa diri sendiri, lingkungan ataupun orang lain sekitaran ya. Silakan, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sedang mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.